Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kita langsung saja di pertemuan pada kali ini. Kita masuk ke pelajaran yang ke-11, yaitu tentang pengurusan jenazah. Silakan dibuka pada halaman 137 di bukunya. Bismillahirrahmanirrahim. Islam mengajarkan agar kita menghormati sesama, baik ketika ia masih hidup maupun sesudah meninggal dunia. Kemudian oleh karenanya ajaran Islam mengajarkan beberapa akhlak dan kewajiban seorang muslim terhadap jenazah. Kemudian mengurus jenazah orang Islam hukumnya fardu kifayah, artinya apabila tidak ada yang mengurusnya maka semuanya itu berdosa. Tetapi apabila sudah ada yang mengurusnya maka gugurlah kewajiban yang lainnya. Yang pertama adalah kewajiban terhadap jenazah. Kewajiban terhadap jenazah. Apabila seseorang atau seorang yang beragama Islam meninggal dunia, maka ada 4 kewajiban yang harus dilakukan oleh orang yang masih hidup. Yang pertama adalah memandikan. Ya, ketika seorang meninggal dunia, maka kewajiban yang pertama adalah memandikannya. Ketika ada seorang muslim yang meninggal dunia, salah satu kewajiban kita adalah memandikannya, yaitu apabila tubuh jenazahnya masih ada dan utuh serta bukan mati syahid. Ketentuannya sebagai berikut. Ingat, jenazah yang bukan mati syahid dan utuh, ya, dan utuh jasadnya, badannya utuh, maka itu boleh dimandikan, ya, harus dimandikan. Kemudian jika itu mati adalah jenazah adalah mati syahid, maka tidak perlu atau tidak boleh dimandikan. Oke, yang pertama adalah orang yang lebih berhak untuk memandikannya adalah ahli waris terdekat. Namun jika tidak ada, maka orang soleh yang amanah, ya, orang soleh yang amanah. Yang kedua adalah jenazah laki-laki itu dimandikan oleh laki-laki. Ingat, jenazah laki-laki dimandikan oleh laki-laki juga. Sedangkan jenazah perempuan dimandikan oleh perempuan juga atau oleh suaminya. Dan untuk anak laki-laki tidak boleh memandikan jenazah ibunya. Ya, jadi sekali lagi, jenazah laki-laki dimandikan oleh laki-laki, kemudian sedangkan jenazah perempuan itu dimandikan oleh seorang perempuan atau seorang suaminya. Ya. Dan anak laki-laki tidak boleh memandikan jenazah ibunya. Kemudian yang ketiga, meletakkan jenazah pada tempat yang tinggi dan dapat dialiri air. Kemudian yang keempat, menjaga aurat jenazah agar tidak terlihat orang lain yang bukan mahramnya dan tidak menceritakan aib pada tubuh jenazah tersebut. Ya, tidak boleh. Selanjutnya, yang kelima adalah menyiramkan air besi yang sudah dicampuri dengan kapur barus secara merata ke jasad minimal 3 kali. Ya, jadi air sebelum disiramkan ke jasad si mayit tersebut, ya, harus dicampuri terlebih dahulu dari
kapur baros. Yang keenam adalah membersihkan kotoran yang melekat pada jenazah secara perlahan-lahan. Jadi tidak terburu-buru atau tergesa-gesa atau dengan secara kasar yang akan mengakibatkan kulit si mayit akan terkelupas. Kemudian yang kedua adalah setelah memandikan, yang kedua adalah mengkafani. Ya, mengkafani. Setelah selesai dimandikan jenazah, kemudian dikafani, ketentuannya sebagai berikut. Yang pertama adalah kain kafan yang digunakan suci dan bersih. Ya, kain kafan yang digunakan adalah suci dan bersih. Serta yang kedua, sebaiknya berwarna putih dan diberi pengharum. Ya, sebaiknya warna putih. Jika tidak ada warna putih, maka boleh digunakan warna-warna yang lain. Yang ketiga, memakai 3 lapis kain untuk jenazah laki-laki. Ya, ingat, untuk laki-laki 3 lapis kain. Kemudian yang keempat atau yang kelima, memakai 5 lapis kain untuk jenazah wanita. Di antaranya yang pertama adalah selembar kain yang paling lebar dan diletakkan paling bawah, serta yang kedua selembar untuk menutup kepala, kemudian selembar kain juga untuk baju kurung, serta selembar kain penutup pinggang sampai kaki, selembar kain penutup pinggul dan pahanya, kemudian yang ketiga yaitu menyolatkan. Ya, setelah mengkafani tadi, ya, setelah memandikan kemudian mengkafani, sekarang kita masuk ke menyolatkan. Setelah dikafani, jenazah kemudian disolatkan. Ketentuannya adalah yang pertama, imam berdiri menghadap kiblat di depan kepala jenazah laki-laki atau di tengah jasad wanita. Ya, kalau laki-laki imamnya berdiri di kepala, kemudian kalau perempuan imamnya berdiri di tengah jasad dari perempuan tersebut dan dihadapkan imam berdiri menghadap ke kiblat. Kemudian yang B-nya berniat di dalam hati. Niatnya adalah untuk melaksanakan sholat jenazah. Kemudian yang C, bertakbir 4 kali. Ya, yang tadi yang B adalah berniat dalam hati, dalam arti niat itu tidak diucapkan. Ya, tapi cukup di dalam hati saja. Kemudian yang C, bertakbir sebanyak 4 kali. Takbir yang pertama kita membaca surat Al-Fatihah. Ya, takbir yang pertama dari sholat jenazah adalah membaca surah Al-Fatihah. Kemudian takbir yang kedua membaca salawat. Membaca salawat ini seperti bacaan salawat dalam tahiyat pada sholat. Ya, membaca salawat seperti bacaan salawat dalam tahiyat kita sholat. Kemudian takbir yang ketiga adalah membaca doa bagi si mayit. Ya, doanya adalah Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wassi' mudkhalahu waghsilhu bil ma'i was salji wal bardi wa naqqihi minal khataaya kama naqaita thawbal abyadha minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhu al-jannata wa a'idhu min adzabil qabri aw min adzabin nari. Ini doa
untuk si mayit. Jika laki-laki dan jika perempuan maka diganti Allahumma ighfir laha warhamha dan seterusnya. Ya. Selanjutnya takbir yang keempat yaitu kita diam sejenak lalu kita mengucapkan salam sambil menengok ke sebelah kanan. Itu cara menyalatkan salat jenazah. Sekarang kita masuk ke penguburan. Ya, penguburan. Kewajiban terhadap jenazah setelah tadi dimandikan, dikafani, disolati, sekarang kita masuk ke penguburan. Yang pertama adalah ketika menggali tanah untuk kuburan itu dibuatkan liang lahat yang dalam agar aman dari gangguan binatang buas serta terjaga dari bau busuk jenazah. Ya, penggalian kuburan, ya kuburan itu dibuatkan liang lahat. Ya, liang lahat itu ketika ada lubang yang kedua, dan lubang kedua itu bisa di samping atau bisa ke arah bawah, kemudian mayit dimasukkan ke dalam atau diselipkan ke liang tersebut. Itu namanya liang lahat. Yang kedua, setelah tersedia, jenazah dimasukkan ke dalam kubur sambil membaca kalimat Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Ya, Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Lalu yang ketiga, meletakkan jenazah miring ke kanan merapat ke dinding lahat. Nah, tadi yang seperti yang disebutkan, yang lahat itu ada dua, ya. Ada yang digali ke dalam, menjorok ke dalam, ada yang ke bawah. Ya, dihadapkan ke arah kiblat. Kemudian yang keempat, kuburan ditandai dengan kayu atau batu. Kuburan ditandai dengan kayu atau batu. Kemudian yang kelima adalah orang yang mengantarkan sebaiknya berdiri sebentar untuk mendoakan jenazah, ya, setelah selesai penguburan, bagi orang yang hadir tersebut untuk berdiri sejenak untuk berdoa untuk si mayit. Kemudian kita masuk ke perkara yang disunnahkan. Oke. Perkara yang disunnahkan. Yang pertama adalah mentafakuri peristiwa kematian yang pasti akan menimpa kita yang masih hidup. Artinya kita mempelajari, kita mentafakuri, mempelajari dari peristiwa kematian yang pasti akan menimpa kita yang masih hidup. Kemudian yang kedua, mempercepat proses pengurusan hingga pemakaman jenazah. Jangan diperlambat-lambat. Ya. Kemudian yang ketiga, membantu keluarga yang ditinggalkan, baik berupa tenaga, harta maupun nasihat agar mereka tetap bersabar. Nah, perkara yang disunahkan. Sekarang kita masuk yang poin yang terakhir adalah perkara yang dilarang oleh syariat. Yang pertama, meratapi kematian si mayit, menangis yang berlebih. Ya, menangis yang lebih. Artinya ia meraung-raung, memukul, bahkan sampai mencaci atau menghina dan lain sebagainya. Ada juga yang sampai merobek-robekkan pakaian. Ini yang dilarang. Yang kedua, sengaja berkumpul untuk mengadakan ritual selamatan. Ya,
tidak boleh mengadakan ritual, tidak boleh. Yang ketiga, bersenang-senang di rumah orang yang sedang dirundung kesedihan karena kematian, juga tidak boleh. Kemudian yang keempat, membangun kuburan, baik di semen atau dibuatkan bangunan di atasnya, juga tidak boleh. Yang tadi yang disampaikan adalah ditandai dengan batu atau kayu, bukan disuruh untuk dibangun, dipondasikan, dijadikan sebagai tempat yang indah, ya, atau di atasnya taruh bangunan dan situ buat tempat tinggal, dan itu adalah perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam. Dan yang terakhir adalah salat di atas kubur, kecuali salat gaib, ya. Salat di atas kubur tidak boleh, kecuali salat gaib. Ya, misal ketika kita mendapati si mayit sudah di dalam kubur dan kita belum sempat untuk menyolatinya, maka kita boleh menyolati tersebut, ya, di atas kuburan tersebut. Dan ingat, tata cara sholat jenazah sudah kita jelaskan tadi, hanya takbir 4 kali dan tidak ada ruku dan sujud. Oke, itu dari pelajaran yang kita bahas. Kemudian untuk selanjutnya, Bapak minta tugasnya adalah untuk menghafal doa jenazah yang tadi, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Ya, silakan dihafalkan dan dikirimkan voice note-nya ke Bapak. Ya, diusahakan untuk dihafal dan dipraktikkan jika terjadi atau ada keluarga karib kerabat kita yang meninggal dunia, dan kita mempraktikkan dengan membacakan doa-doa tersebut. Oke, itu anak-anakku sekalian, tugas hari ini hanya satu, yaitu menghafalkan doa untuk si mayit. Oke, wabillahi taufik wal hidayah, wa subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.